Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Maulana Rahman, dengan NPM 237590006. Di sini saya akan membahas mengenai AI, berita mengenai AI. Sebelum masuk ke berita utama, pasti teman-teman udah pasti familiar banget nih dengan AI. Di zaman di tahun yang sekarang, AI itu bukan sebagai alat bantu lagi, cuman sudah hampir menggantikan kita di beberapa kegiatan. Sebelum itu, apa sih AI itu? AI adalah kecerdasan buatan atau teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan intelektual dari manusia, seperti belajar, menalar, memecahkan masalah sehari-hari, memahami bahasa, mengenali pola agar mengerjakan tugas-tugas kompleks secara mandiri, bahkan lebih cepat dan efisien dari manusia tersendiri. Uh, di tahun yang sekarang ini, AI itu sekarang udah bukan sekadar itu doang, cuman sekarang ada pengembangannya AI agent atau AI yang bisa melakukan tugasnya sendiri. Uh, Pasti teman-teman udah familiar AI seperti untuk merubah suara, membuat video otomatis, bahkan untuk mengendari mobil otomatis. Teman-teman sadar atau tidak nih, di balik kemudahan yang kita menyuruh AI seperti membuat skripsi, mengerjakan tugas, mengerjakan desain, ada harga mahal yang sedang dibayar oleh bumi itu tersendiri. Mulai dari harga laptop yang meroket, krisis air bersih, hingga kegilaan negara maju yang mulai membuang server mereka ke dasar laut untuk meredam panas dari server untuk menjalankan AI. Di sini saya akan membahas sisi negatif dan sisi positif dari AI itu. Namun sebelum itu, kita bedah dulu nih, apa sebenarnya makhluk atau apa AI ini, sampai-sampai dia bisa menguras sumber daya alam kita. Kita lanjut. Mari kita luruskan persepsi kita mengenai AI. AI agent atau AI generatif yang kita pakai bukan sihir, dia adalah matematika nih. Dasar utamanya itu cabang gitu. Dia AI itu percabangan, jadi dia kayak logika untuk if else itu. Dasar utamanya tuh neural networks atau jaringan saraf seperti manusia itu, atau jaringan saraf tiruan. Di dalam model AI seperti Gemini, GPT, Grok, Qwen, DeepSeek yang dari China, terdapat triliunan atau lebih dari itu koneksi yang disebut dengan parameter. Bayangkan parameter ini sebagai triliunan saklar lampu kecil atau alur benang-benang gitu, saat kita melakukan proses training atau melatih AI itu agar bisa berpikir atau bekerja sendiri. Komputer menyalakan dan mematikan saklar ini berulang kali sambil membaca seluruh data yang ada di internet kita sampai dia menemukan pola. Nah, pola untuk menyimpan status triliun saklar ini agar bisa merespon secara real time, AI membutuhkan memori jangka pendek yang super cepat dan super besar. Di sini hukum fisikanya berlaku, teman-teman. Semakin pintar AI, semakin besar juga memori untuk menyimpan data kita, dan semakin panas mesinnya. Kebutuhan fisik inilah yang membawa kita ke dua berita negatif besar ini. Dampak dari buruk AI-nya itu. Berita yang pertama itu, di tahun yang sekarang, di baru-baru ini, RAM itu krisis dari RAM itu kiamat atau apa ya, kiamat RAM maksudnya. Kalau kita cek harganya yang sekarang di tahun 2025 akhir atau 2026 yang sekarang, harga komponen dari RAM itu standar sini naik hampir 300%, teman-teman. Itu benar-benar gila. Harganya benar-benar naik tajam, yang sebelumnya hanya beberapa ratus ribu, bahkan sekarang sampai 1 jutaan itu. Kenapa? Karena jatah memori kita diambil oleh AI. Server AI atau OpenAI sedang melakukan ekspansif untuk membuat server mereka sendiri. Server yang benar-benar besar gitu. Server AI membutuhkan jenis RAM khusus bernama HBM, High Bandwidth Memory. Ini adalah RAM yang tipe kelas elite itu sih. Keuntungan ini sangat besar. Pabrik-pabrik memori dunia seperti Samsung, SK Hynix mengurangi produksi RAM biasa mereka
yang biasa itu DDR5, DDR4. Nah, untuk laptop itu demi memproduksi HBM untuk server AI. Efeknya terjadi kelangkaan atau naik, demand-nya nih lagi tinggi banget nih, makanya supply-nya sedikit menurun. Mahasiswa yang harus beli laptop dengan harganya yang awalnya cuma misal 5 jutaan ke markup lebih gara-gara RAM itu tersendiri. Startup UMKM kesulitan sewa server karena ketagihannya naik nih, karena kita dipaksa untuk mengalah dan membayar lebih demi memberi makan server-server perusahaan raksasa AI ini. Selanjutnya nih, ketika kita menggunakan AI ini, pasti server itu bekerja keras dan itu membuatkan hasilnya server itu panas, dia butuh pendingin. Nah, berita negatif yang kedua ini adalah jejak atau water footprint dari AI. Server yang menjalankan triliunan parameter itu menghasilkan panas itu yang luar biasa. Jika tidak didinginkan, komponen-komponen yang ada itu bakal meleleh. Pendinginan paling aktif itu dengan air. Riset terbaru tahun 2002, tahun terbaru ini 2025-2026 menunjukkan datanya nih, setiap percakapan pendek kita dengan AI atau setiap kita nge-promote dengan kita chat interaksi dengan AI, mungkin ada berita yang itu AI itu menguras hampir 1 liter atau satu itu, cuman satu prompt itu sama dengan 1 liter, cuman kata datanya itu enggak segitu teman-teman. Atau AI itu sebenarnya kita itu kalau nge-prompt 20 atau sampai 50 itu tergantung output yang nanti kita diberikan itu atau mau minum atau menguapkan sekitar 500 mili air atau setara 1 botol minum air mineral. Bayangkan itu baru 1 orang tuh, bayangkan jutaan orang memakai air setiap detik. Jutaan liter air yang bersih yang harusnya untuk minum warga habis menguap hanya untuk mendinginkan data center dari server AI. Di beberapa negara, ini sudah memicu konflik antar warga lokal dengan perusahaan teknologinya. Nah, selanjutnya demi mengurangi panas dari server AI ini biar lebih optimal. Nah, ada solusi atau ide inovasi dari negara China nih. Karena masalah panas, borosnya air, inilah muncul berita dari AI, dari perusahaan China. Jadi China ini menenggelamkan servernya ke dasar laut atau pusat datanya itu ke dasar laut. Iya, ini serius. China ini melakukan proyek namanya Underwater Data Center di lepas pantai Hainan. Mereka memasukkan ribuan server AI ke dalam tabung kedap air itu, raksasa kedap air, lalu menenggelamkannya ke dasar laut untuk mendinginkan servernya. Kenapa begini? Ini sebenarnya solusi yang bagus teman-teman. Di dasar laut suhu air itu pasti lebih dingin. Itu suhu alaminya. Jadi tidak butuh AC atau tidak butuh air tawar sebagai pendingin dari servernya. Hemat listrik dan penggunaan air bersih. Ini membuktikan bahwa rela melakukan hal ekstrim demi menjaga AI tempat hidup tanpa merusak lingkungan daratnya. Kan tadi udah bahas berita negatif nih dari tadi, cuman kita juga apa sih dampak dari AI, dari berita-berita negatif itu, atau dampak positifnya ke kita atau kehidupan sehari-hari dari warga yang menggunakan AI. Ini merupakan salah satu contohnya aja ya. Mungkin kalau kita bahas dari sektor pertaniannya, food security atau apapun itu, lantas apakah air yang terlanjur diminum oleh lantas air yang harusnya dikonsumsi oleh warga jadinya hanya untuk mendinginkan server itu sia-sia atau enggak sih? Efek dari peningkatan RAM, apa sih dampaknya ke kita juga? Selain harganya yang besar, dampak positifnya apa ke kita gitu? Ternyata tidak, ada trade off atau timbal baliknya dari dampak-dampak negatif itu. Ada berita positifnya itu kayak misalnya berkat kemampuan dari AI ini, kita bisa menghasilkan teknologi untuk pertanian. Jadi misalnya di sektor pertanian itu kita bisa mengukur tingkat asam, kapan waktu panen, menggunakan untuk prediksi itu. AI
precision farming itu teknologi yang untuk nentuin tingkat kapan panen, kematangan. AI itu menggunakan satelit untuk memantau jutaan hektar atau menggunakan drone. Dia memberi tahu petani kapan detik yang tepat untuk menyiram, memupuk, milimeter atau berapa banyak pupuk yang harus kita gunakan. Jadi petani itu lebih presisi, lebih tidak membuang-buang pupuk, tidak terlalu membuang air. Nah, hasilnya juga penggunaan air di sektor pertanian itu bisa lebih hemat. Jadi petani itu nggak boros, jadi setiap pagi, siang, sore tanamannya disiram, padahal butuhnya itu cuma pagi sama sore. Jadi logikanya kan kita membuang sedikit air yang dari untuk dinginin server, tapi kita bisa nge-save air untuk kayak dari sektor pertanian. Cuman ini trade off yang agak tricky juga sebenarnya. Tapi dari menghemat air, nah itu juga bisa meningkatkan hasil panen mereka. Misalnya ketemu penyakit, petani ini kurang wawasannya, jadi petani bisa nanya juga ke AI-nya, atau AI-nya juga yang udah kayak ngasih resultnya. Ternyata penyakitnya, example ini misalnya tanamannya cabai gitu, penyakit kuning, dia butuh pupuk, dia nggak boleh disiram terlalu banyak, airnya harus dikurangin, seperti itu. Mungkin kesimpulan dari itu, teknologi untuk yang sekarang itu selalu punya trade off, pertukaran. Kita kehilangan murahnya harga hardware atau sebagian air untuk pendingin, tapi kita juga bisa ningkatin misal di sektor yang lain, efisiensi untuk pangan, solusi untuk jangka panjangnya. Mungkin sekian ya berita mengenai AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.